Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan selamat datang di channel Sinema Singkat. Film kali ini akan membahas fenomena yang lagi panas-panasnya di negara kita Indonesia, yaitu tentang judi online dan juga banyaknya tenaga kerja Indonesia yang memilih pergi dari negara ini untuk bekerja di Kamboja. Yang katanya sih selama di sana, mereka itu dijadikan admin judi online. Saya sangat berharap film kali ini itu membuat para pemain judi online ini sadar kalau selama ini kalian dipermainkan oleh sistem dan juga para bandar. Artinya kalian memang tidak akan pernah dibuat kaya dari cara seperti ini, teman-teman. Memang awal-awalnya dibuat menang dulu, tapi setelah itu rungkat bertubi-tubi. Jadi saya sangat bersyukur kalau film ini membuat kalian tersadar lalu berhenti bermain judi online. Dan langsung saja, inilah dia No More Debt. Film kali ini dibuka di sebuah seminar tentang bagaimana judi sudah merusak banyak orang dari masa ke masa. Begitu juga format dan peluang yang ditawarkan semakin berupa-rupa, sehingga membuat para pejuang kaya ini tergiur dengan sistem yang ditawarkan oleh bandar. Tapi tetap saja, bandar tidak mau rugi, sehingga banyak orang yang tertipu dengan sistem yang sebenarnya sudah diciptakan sedemikian rupa, hanya dengan menggunakan rumus matematika sederhana yang dibuat oleh para ahli matematika. Akan tetapi, sistem ini bisa dirusak oleh seseorang programmer bernama Pan Sheng. Di usia sangat belia, dia sudah mendapatkan gelar master dari Universitas Sains dan Teknologi di Huazhong. Pan Sheng ini mampu menemukan dan juga meretas sistem hanya dengan program sederhana. Pan Sheng menyisipkan sebuah kode pemrograman yang bisa mendepositkan secara langsung uang dengan nominal kecil ke lebih dari 80.000 akun bank di seluruh dunia. Kendati demikian, seorang programmer brilian seperti Pan Sheng ini juga bisa menjadi target penipuan judi online. Bahkan, dia dijadikan budak oleh sindikat penipuan luar negeri ini. Bagaimana hal ini bisa menimpa dirinya? Nah, inilah dia kisahnya. Kita mundur dulu ke tahun 2018, ketika Pan Sheng masih bekerja sebagai staf programming di sebuah perusahaan besar. Harusnya di hari ini adalah waktunya dia dipromosikan menjadi seorang direktur, karena memang kinerja yang sangat bagus. Berita tentang kenaikan jabatannya ini juga terdengar di telinga temannya yang memang sangat senang dengan berita ini. Akan tetapi, nepotisme tetap terjadi di negara manapun. Perusahaan malah lebih memilih Kevin yang punya orang dalam di perusahaan ini. Bapaknya adalah orang yang mempunyai saham besar di perusahaan tersebut, sehingga dialah yang dipromosikan menjadi direktur. Kecewa dengan ketidakadilan di perusahaan ini, Pan Sheng memilih resign. Lagi pula dia sudah sempat mengirimkan surat lamaran di sebuah perusahaan game bernama Firefly di Singapura. Gaji dan fasilitas yang ditawarkan oleh perusahaan game ini sangat bagus. Pan Sheng langsung meninggalkan tempat itu di hari yang sama, masih kesal dan tidak terima dengan keputusan perusahaan. Dia mengerjain Kevin dengan cara meretas layar presentasi Kevin di depan banyak orang dan juga klien perusahaan. Singkat cerita, berangkatlah Pan Sheng menuju Kamboja. Ketika berada di pesawat, ada seorang pria bernama Anju Mao. Dia mengaku kalau dia ini adalah perwakilan dari perusahaan game Firefly. Dia juga mengaku kalau selama ini dia sudah tumbuh besar di Singapura. Akan tetapi, Pan Sheng mengetahui kalau pria yang ada di hadapannya ini berasal dari daerah yang sama dengannya ketika berada di Tiongkok. Begitu juga identitas beberapa orang yang juga nanti akan bekerja di perusahaan Firefly. Karena sebelumnya Pan Sheng sudah sedikit memeriksa latar belakang mereka, meretaslah istilahnya. Anju berkata kalau selama nanti di Singapura, dia akan mengajak mereka bersenang-senang di tempat yang pernah dia kunjungi sebelumnya. Dia bahkan menunjukkan beberapa foto ketika dia bersama para wanita-wanita cantik di Singapura. Anju bahkan sudah menyiapkan akomodasi buat mereka, mempermudah mereka dalam perjalanan menuju kantor game Firefly. Sampailah mereka di sebuah gang yang penuh dengan tempat makan dan juga hiburan. Di tengah perjalanan, Pan Sheng menerima telepon dari orang tuanya yang menanyakan bagaimana keadaannya, apakah dia sudah sampai dan lagi di mana dia saat ini. Sementara itu teman-teman yang lain sudah berjalan duluan malah dihadang oleh beberapa orang bertubuh besar dengan senjata di tangan mereka. Panik dan berniat kabur, mereka malah langsung dipukuli tanpa sebab. Di saat yang bersamaan, Pan Sheng mengetahui kalau mereka ini sudah dijebak dan langsung mencoba kabur dari Anju beserta para tukang pukul.
Tapi sialnya, Pan Seng ikut tertangkap, lalu kepala mereka semua ditutup oleh kain hitam. Mereka semua yang harusnya bekerja di perusahaan game Firefly dibawa ke sebuah tempat yang sangat jauh dari pusat kota. Sebuah gedung besar dengan penjagaan yang sangat ketat dengan para penjaga yang bersenjatakan AK-47 di tangan mereka. Inilah otak dari seluruh rangkaian kejadian ini, seorang bos judi bernama Lu Bingkun. Akan tetapi mereka semua termasuk Pang Sen memberontak karena tidak ingin bekerja sebagai admin slot. Akan tetapi, si bos judi ini tidak kejam seperti anak buahnya. Dia mengajak Pan Seng dan yang lainnya berkeliling dulu di tempat kerja baru mereka ini. Mereka ditawarkan gaji sebesar 8.000 yuan atau sebesar 18 juta rupiah tiap bulan. Itu belum dengan bonus-bonusnya. Jika dengan bonusnya, kira-kira mereka bisa menghasilkan 30.000 yuan atau senilai 80 juta rupiah dalam sebulan. Jika kinerja mereka tiap bulan bagus dan juga stabil. Para pekerja di lantai bawah ini, mereka adalah divisi yang biasa mencari target untuk mereka tipu. Sementara untuk di lantai 2, mereka ini adalah para programming pemelihara situs. Oh iya, bos Lu juga menjelaskan kalau ponsel sangat tidak diperbolehkan di tempat ini. Dia sangat berhati-hati akan bisnis ilegalnya ini. Ketika mereka naik ke lantai 3, mereka menyaksikan ada seorang pria yang sedang disiksa karena mencoba kabur dari tempat ini. Nah, kalau tempat ini judi online interaktif yang menampilkan para wanita-wanita cantik dari balik layar pemain judi online. Disinilah untuk pertama kalinya Pan Seng bertemu dengan Liang Ana, seorang bankir judi online yang juga sama kejadiannya dengan Pan Seng. Dia dijebak oleh bos Lu. Satu lagi, di lantai ini bukan hanya tempat judi interaktif saja, melainkan juga VCS berbayar yang disediakan oleh bos Lu. Nah, mereka juga punya kantin untuk istirahat makan siang. Mereka bebas mau pilih makanan apa saja dan gratis. Akibat rayuan maut dan nominal keuntungan yang dijanjikan oleh bos Lu, beberapa dari mereka memilih tinggal dan bekerja di tempat situs judi online ini. Namun tidak dengan Pan Seng. Dia masih saja tidak ingin berniat bergabung. Melihat Pan Seng yang berniat pergi, Anju langsung menodongkan pistolnya ke kepala Pan Seng, mengancam dia kalau dia tidak akan pernah pulang secara hidup-hidup dari tempat ini. Pan Seng tidak punya pilihan lain selain ikut bekerja di tempat judol ini. Sama seperti di kota-kota besar, mereka bekerja dari 9 to 5 atau dari jam 9 pagi sampai ke jam 5 sore. Setelah bekerja, mereka semua kembali lagi menaiki bus lalu diantarkan ke tempat tinggal mereka yang bekerja untuk bos Lu. Seluruh akses di pintu ini menggunakan kunci yang berbentuk seperti koin chip. Tempat para pekerja paksa ini tinggal berada di sebuah sekolah swasta, tepatnya di belakang bangunan sekolah. Tempat tinggal yang sangat jauh berbeda dengan yang diharapkan oleh Pan Seng. Bukan sebuah kondominium, melainkan tempat yang mirip seperti garasi. Mereka semua tidur di satu atap yang sama. Jika kalian ingat pria yang sebelumnya berniat kabur, dia kembali dihukum di dalam jeruji besi berbentuk kandang. Melihat keadaan si pria itu, Pan Seng lantas bertanya, sudah berapa lama pria yang ada di dalam jeruji besi ini berada di tempat judol? Dia berkata kalau dia sudah 6 bulan lebih bekerja di sini. Sering sekali dia berusaha untuk kabur dari tempat ini, tapi selalu tertangkap karena memang pengamanannya yang sangat ketat. Tidak berselang lama, Anju datang lalu meminta supaya Pan Seng mengabari orang tuanya kalau keadaannya baik-baik saja. Kalau dia menolak, Anju mengancam kalau dia tidak segan-segan akan mencucukkan lidi tajam ini ke mata Pan Seng. Keesokan harinya, mulailah Pan Seng bekerja sebagai admin judol. Pria yang sebelumnya di kerangkeng masih diperbolehkan bekerja karena sebenarnya dia tidak punya pilihan lain. Istrinya sedang hamil dan dia butuh uang. Tapi masalahnya, dia tidak pernah bertemu dengan istrinya selama 6 bulan lebih. Itulah kenapa dia sering sekali mencoba kabur dari tempat ini. Pria yang kita sebut saja bernama Ngising ini memperingatkan Pan Seng kalau jangan pernah kepikiran untuk mencoba kabur seperti dirinya. Lagi pula, tempat ini tidak pernah terjangkau oleh polisi karena mereka juga sudah membayar para kepolisian, sehingga tidak ada gunanya berusaha kabur apalagi melaporkan tempat ini ke pihak kepolisian. Job desk pertama Pan Seng adalah web scraping, yaitu sebuah kegiatan yang mengambil data dari web secara luas termasuk data-data seseorang. Dari data-data itulah mereka memasukkan iklan judi ke handphone target mereka. Anju masih saja kesal dengan sikap Pan Seng yang sering sekali mengabaikan setiap pertanyaannya.
Sehingga ketika Panseng mengabaikan dia, Anju langsung menyiksa dirinya sampai-sampai telinganya hampir putus. Ya untungnya Bos Lu tidak bersikap seperti Anju. Sikapnya lebih baik ke para karyawan. Ya meskipun cara-cara jahat penculikan mereka ini datangnya dari dia. Dia ini sangat pandai mengambil hati para karyawannya, terutama yang bisa berguna untuk perusahaannya seperti Panseng ini. Mulailah Panseng melakukan pekerjaannya sebagai web scraping. Hanya dengan bahasa pemrograman sederhana, dia langsung mengirimkan seluruh data orang-orang yang dia dapat di internet. Di tengah pekerjaannya ketika ada kesempatan, Panseng masih tetap berusaha supaya keluar dari tempat ini. Dia menulis pesan permintaan tolong di potongan kertas. Lalu ketika berada di toilet, dia berusaha melemparkan kertas berisikan pesan itu dengan harapan ada seseorang yang membaca isi pesannya di luar sana. Namun urinoir tidak mampu menahan berat tubuhnya, sehingga dia pun terjatuh. Ternyata Panseng tidak seorang diri di dalam toilet. Ada Liang Ana yang kemudian mengetahui tulisan di sobekan kertas itu. Dia berkata ke Panseng sebaiknya dia jangan melakukan hal ini karena dia bisa mati kalau sampai ketahuan. Lalu Panseng bertanya ke Liang Ana, apakah dia diculik juga sama seperti dirinya? Bedanya, Liang Ana terjebak di sini karena keinginannya sendiri. Dari sinilah akan terjalin kerjasama antara Panseng dan juga Liang Ana. Ponsel milik Liang Ana ditahan oleh Bos Lu. Nah, ponsel itu dikembalikan jika Liang Ana mencapai target penjualan sebesar 5 juta yuan. Mendengar itu, Panseng berniat ingin membantu target penjualan Liang Ana. Jika nanti dia berhasil mencapai target penjualannya, maukah dia memanggil bantuan ketika handphonenya sudah dikembalikan supaya mereka bisa keluarlah dari tempat ini? Di tengah percakapan mereka, Anju datang karena Liang Ana ini sudah terlalu lama berada di dalam toilet. Takut kalau dia bakalan kembali dipukuli dan Liang Ana melaporkan catatan di kertas itu, Panseng pun menahan pintu tersebut supaya Anju tidak bisa masuk. Nah, kita mundur dulu ke rangkaian peristiwa bagaimana Liang Ana bisa terjebak di bisnis ilegal ini. Sebelumnya Ana ini bekerja sebagai model yang bisa dibilang terkenal di sebuah perusahaan skincare. Namun kontraknya diputus ketika wajahnya digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab di sebuah situs judi online. Tentu saja Ana tidak terima ketika kontrak kerjanya diputus begitu saja. Sementara dia adalah korban. Ditambah lagi dia tidak mendapatkan pesangon dan sisa gaji dari kontrak kerjanya. 这盗图，成個閃光街道，我可以幫佢發誓，佢絕對唔係咁嘅女仔覺得是小事，但對於我們來說是大事。 Dikarenakan sepi job, di suatu hari, Ana dapat tawaran pemotretan. Namun ternyata pemotretan itu adalah untuk majalah dewasa. Tentu saja Ana menolak tawaran pekerjaan itu. Akan tetapi sikap Ana ini membuat manajernya marah karena dia sudah bayar mahal untuk pemotretan ini. Bahkan dia berkata kasar ke Ana, sehingga terjadilah pertengkaran antara mereka. Untungnya kejadian ini dilihat oleh teman sekantornya Ana yang langsung melerai mereka. Nah, dari sinilah awal pertemuan Ana dengan Anju. Lalu mereka menawarkan pekerjaan untuk Ana sebagai bankir judi online, beserta bonus-bonus yang akan dia terima nanti. Mereka juga berkata kalau perusahaan mereka ini legal. Ditambah lagi ketika melihat gaya hidup teman sekantornya ini dari bisnis yang mereka tawarkan, Ana pun tertarik padahal sebenarnya semua ini sudah disiapkan untuknya. Keesokan harinya berangkatlah Ana bersama dengan Anju beserta beberapa wanita lainnya yang juga akan bekerja sebagai bankir online. Namun perjalanan mereka tidak seperti yang diharapkan. Mereka bahkan harus melewati hutan. Kemudian menaiki bus menuju tempat kerja mereka yang baru ini. Ketika sampai, handphone mereka langsung ditahan, begitu juga dengan paspor mereka. Sampai nanti ketika target penjualan mereka tercapai, handphone beserta paspor mereka akan dikembalikan oleh Bos Lu. Bos Lu menjelaskan ke Ana kalau semua sudah diatur oleh sistem. Para pembuat website sudah mengatur kalau para pemain baru akan dibuat menang dahulu. Lalu fungsi Ana adalah supaya meyakinkan para penjudol supaya menaikkan taruhan mereka. Kemudian di saat itulah mereka dibuat kalah oleh sistem. Begitulah cerita bagaimana Ana bisa terjebak di dunia perjudolan ini.
Lantas bagaimana Ana bisa terjebak bersama Panseng di toilet? Ketika Ana melakukan rekaman online, tiba-tiba saja perutnya kram dan langsung kabur menuju toilet. Anju menemui Ana. Awalnya ingin menegur dia, tapi sebenarnya dia ini punya perasaan ke Ana, sehingga dia berpura-pura kasar ke Ana karena dilihat oleh CCTV. Padahal sebenarnya dia ini sangat perhatian ke Ana. Mendengar ada suara orang lain di toilet, Anju memeriksa ke dalam dan menemukan Panseng di sana. Anju langsung memeriksa seluruh badan Panseng beserta juga mulutnya. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana judul ini bisa menghancurkan hidup seseorang. Kita akan berkenalan dengan seorang pria bernama Atian, seorang mahasiswa yang punya kerja sampingan sebagai tukang upload subtitle dan juga film-film di website ilegal. Memang dia ini suka sekali bertaruh, bahkan seringkali dia bertaruh dengan teman-temannya. Nah, kebetulan di hari itu website judul tempat Panseng bekerja mengajak kerjasama dengan situs film mereka. Mereka berniat menaruh iklan di situs mereka. Namun Song Yu menolak tawaran iklan judul tersebut. Song Yu ini sangat perhatian ke Atian. Sering sekali dia memperingatkan Atian supaya jangan mengambil tindakan bodoh, apalagi sampai melibatkan banyak orang. Tapi ternyata Atian tampaknya tertarik dengan promo yang ditawarkan oleh situs judul ini. Kalau pengguna baru akan mendapatkan banyak benefit-benefit menarik. Masuklah dia ke jebakan yang sudah dibuat oleh sistem. Padahal apa yang ada di hadapannya ini adalah sebuah rekaman. Memang awalnya dia dimenangkan oleh sistem, tapi bencana besar segera terjadi dalam kehidupan Atian. Dikarenakan tadi malam Atian mendapatkan banyak uang dari situs judul ini, dia malah berniat untuk mengajak teman-temannya yang lain supaya ikut bermain judul bersamanya. Dia merasa kalau dia sudah mengerti bagaimana sistem judul bekerja. Kini, Atian sudah masuk dalam jebakan judul. Ketika berada di dalam permainan, Atian memasang seluruh taruhannya. Dia bertaruh untuk semesta. Disinilah sistem terjadi, dan Atian pun mengalami kekalahan besar. Sementara itu Anju yang mengetahui kalau ada orang yang kalah di situs mereka, memerintahkan Panseng supaya mengajukan pinjaman online tanpa bunga untuk si pemain, yaitu Atian. Di saat pinjaman masuk, Atian menerima pesan suara kalau si admin judul ini punya cara jitu supaya bisa jackpot. Padahal ini adalah akal-akalan Panseng yang berniat ingin membantu Ana supaya bisa mencapai target penjualannya. Keesokan harinya, Atian memberikan sebuah hadiah klarinet untuk Song Yu yang dari hasil gaji pertamanya setelah kelulusan. Nah, di waktu yang bersamaan, ada sebuah pesan masuk dari si admin judul kalau nanti jam 3 dia harus menaruh taruhan di warna merah 25. Sialnya, HP Atian lowbat sehingga dengan bersusah payah dia meminjam powerbank supaya bisa memasang taruhan. Ternyata sinyal yang diberikan si admin benar. Atian menaruh taruhan di angka 25 berwarna merah dan hasilnya pun jackpot besar. Nah, dari data yang didapat Panseng dari web scraping, kegiatan Atian yang sering menyaksikan pertandingan basket mengarahkan dia supaya memasang taruhan pertandingan basket. Di saat Panseng memainkan perannya sebagai admin judul, diam-diam dia menyiratkan sebuah pesan rahasia kalau dia butuh bantuan. Akan tetapi, Atian tidak menyadari pesan tersebut, bahkan semakin dalam. Atian masuk ke dalam dunia gelap judul ini, dia nekat meminjam uang dari kantor tempat dia bekerja. Bahkan tidak tanggung-tanggung, dia sampai menjual beberapa barang mewah miliknya termasuk sepatu. Sampai di mana ketika para penagih hutang mengunjungi tempat tinggal Atian bersama kedua orang tuanya, sehingga terjadilah keributan di tempat tinggal Atian. Bahkan dia sampai dikurung di kamar supaya tidak terlibat perkelahian dengan para penagih hutang. Karena tidak sanggup membayar hutangnya yang sudah sangat banyak, para penagih hutang memaksa Atian supaya mendonorkan darahnya agar mendapatkan uang. Akibat kegilaan Atian bermain judi yang hampir membahayakan kedua orang tuanya, kini ayahnya Atian melarang dia memakai smartphone. Karena bisa saja kecanduannya ini membuat dia kembali ingin bermain judi. Lalu Atian nekat menggadaikan mobil miliknya lagi-lagi hanya untuk judi online. Kini dia bertaruh dalam pertandingan sepak bola, tapi dia menggunakan HP Song Yu untuk membuat akun baru. Atian memasang taruhan ke Korea Selatan. Dia yakin kalau Korea Selatan akan menang 2-0 terhadap Jerman. Tidak tanggung-tanggung, dia bertaruh sebesar 67 juta rupiah. Sementara itu di tempat lain, ibunya Atian mengetahui kalau anaknya ini sudah terlibat terlalu jauh.
ketika dia melihat kalau anaknya ini punya banyak kartu kredit. Artinya, utang Atian ini sudah sangat-sangat banyak. Ternyata prediksi Atian benar, Korea Selatan unggul atas Jerman. Dari hasil kemenangannya ini, dia bisa membayarkan seluruh hutang-hutangnya. Tapi ternyata, Song Yu membatalkan taruhan itu. Dia diam-diam membatalkan taruhan yang dipasang oleh Atian. Ini merupakan tindakan preventif yang dilakukan Song Yu supaya Atian tidak kalah di taruhan ini. Mendengar kalau dia tidak jadi jackpot, Atian marah dan mendorong Song Yu sampai tersungkur. Tapi tindakannya ini membuat dia menyesal karena sudah menyakiti Song Yu. Keesokan harinya, Atian mengunjungi neneknya. Ia hanya sekedar untuk melihat apakah neneknya ini sehat-sehat saja di usia senjanya. Namanya juga orang tua, sudah mulai pikun dan matanya sudah tidak bisa melihat dengan jelas. Sehingga ada kesempatan bagi Atian ketika melihat laci penuh dengan emas dan juga barang-barang berharga milik neneknya. Ada rasa bersalah yang sangat besar di dalam diri Atian ketika mencuri gelang batu giok milik neneknya. Ditambah lagi dia mengetahui kalau selama ini neneknya mendepositokan sejumlah uang atas nama dirinya. Tapi Atian sudah bertekad kalau dia kali ini harus menang untuk menebus semua hutang-hutangnya. Masih saja dia berharap cacing jadi naga. 個卡裏邊咧向你哋聲言。 Di tempat lain, Song Yu melaporkan kasus penipuan yang dialami oleh Atian. Dia menjelaskan semua kronologi kalau Atian sudah ditipu oleh sebuah situs judi online. Polisi Zhao sudah seringkali mendapatkan laporan kasus seperti ini. Memang dia menerima laporan yang diajukan oleh Song Yu. Namun untuk saat ini ada baiknya Song Yu menunggu kabar selanjutnya dari polisi dan biarkanlah polisi bekerja. Tercatat kalau sudah ada sebanyak 82 laporan dengan kasus yang sama dengan apa yang menimpa Atian. Sampai-sampai judi online ini sudah sangat mempengaruhi mental Atian. Bahkan dia sudah tidak makan berhari-hari saking depresinya dengan semua hutang yang dia punya. Teringat dengan hutang-hutangnya, Atian memberontak dan bahkan berupaya ingin menghilangkan nyawanya jika tidak diberikan handphone miliknya. Tapi kini Atian berniat mengambil langkah yang lebih gila lagi dari sebelumnya. Dia tertarik untuk menanamkan saham, berinvestasi lah bahasanya. Dia rela menjual apartemen miliknya hanya karena berharap kalau kali ini keberuntungan berpihak kepadanya. Bos Lu pun menyetujui nominal yang ditawarkan oleh Atian, tapi dengan syarat jika hasil investasinya profit, mereka akan dapat bagian sebanyak 30% dari keuntungannya. Supaya lebih meyakinkan, Bos Lu bahkan membiarkan Ana yang mengangkat telepon dari Atian. Ketika uang yang dimiliki Atian masuk ke rekening mereka, Bos Lu langsung membagi-bagikan uang tersebut ke beberapa rekening. Kalian tahu berapa nominal yang ditransferkan oleh Atian? Sebesar 800 juta yuan atau senilai 18 miliar rupiah. Kegiatan transaksi ini diketahui oleh tim khusus kepolisian Tiongkok dan transaksi ini terjadi di kota Jiangsu. Di tempat lain, orang tua Atian mencari dirinya sampai-sampai karena saking paniknya, mereka menemui Song Yu yang sedang ada acara pementasan. Atian melihat kalau nilai saham yang sedang dia investasikan lagi naik-naiknya. Tapi dia tidak tahu kalau kini uangnya sedang dibagi-bagikan dalam beberapa rekening yang akan ditarik oleh seluruh anak buah Bos Lu. Padahal Atian sudah ingin berniat menarik uangnya di waktu saham sedang melambung tinggi. Begitu paniknya dia ketika mengetahui kalau pesannya tidak terkirim. Disinilah dia tahu kalau dia tertipu dan kehilangan semua uang yang dia punya. 18 miliar rupiah lenyap begitu saja hanya dalam 10 menit. Di tengah depresinya, alam bawah sadar Atian mengarahkan dia untuk melompat dari lantai studionya. Atian masih bisa selamat tapi kini kondisinya kritis. Sementara itu di tempat lain Bos Lu dan semua anak buahnya yang bisa kita bilang sindikat ini sedang berpesta pora dari musibah orang lain. Bos Lu merayakan keuntungan besar mereka ini. Semua karyawannya dia bayari makan sepuasnya. Tidak kalah penting, semua hal ini bisa terjadi karena Ana yang berhasil menjebak Atian dan kini dia berhasil mencapai target penjualan. Di momen ini juga Bos Lu berniat ingin merayakan ulang tahun Pangseng yang bertepatan di hari ini. Untuk membuat acara lebih meriah lagi, Bos Lu membagi-bagikan uang hasil profit mereka. Mereka bisa mengambil uang berapa saja, tapi harus menggunakan sumpit. Di waktu para pekerja menikmati hasil jackpot mereka, Panseng menemui Ana untuk berdiskusi bagaimana setelah ini. Apakah setelah ini dia bisa mengirimkan pesan minta tolong dari smartphone-nya?
Tapi setelah melihat profit yang mereka hasilkan hari ini, tampaknya Ana berubah pikiran. Dia malah berharap kalau mereka tetap bekerja di sini dan menghasilkan uang lebih banyak lagi. Panseng malah bingung dengan apa yang dikatakan oleh Ana ini. Kenapa jadi seperti ini? Namun di tengah percakapan mereka, Anju datang kemudian berkata kalau Bos Lu mencari Ana. Bos Lu awalnya berniat ingin memberikan paspor dan juga smartphone milik Ana, tapi sebenarnya ada niat lain. Bos Lu ingin Ana menjadi istrinya. Ana menolak tawaran itu yang membuat Bos Lu marah. Untungnya di saat yang bersamaan, Panseng datang. Dia menunjukkan sebuah inovasi baru, sebuah software yang bisa lebih mengefisienkan waktu dan juga tenaga kerja. Sehingga Bos Lu tidak perlu lagi punya banyak karyawan yang nantinya akan menghemat banyak uang. Mendengar itu, Bos Lu pun mengapresiasi niat baik Panseng itu. Bahkan membiarkan Panseng menggunakan handphonenya untuk sebentar. Keesokan harinya ketika berada di kamar, Panseng kembali punya ide gila. Dia teringat dengan nomor darurat yang masuk di ponselnya kemarin, kemudian menuliskan nomor tersebut di pecahan uang $20. Ketika mereka dibawa Anju ke pusat kota, Ana meminta uang tersebut karena Anju tidak akan curiga kalau ke dirinya. Mereka sengaja dibawa ke kota lalu difoto supaya lebih meyakinkan kalau mereka ini baik-baik saja ke keluarga mereka. Panseng mengirimkan foto tersebut ke temannya yang dulu bekerja di perusahaan sebelumnya. Di saat Ana berniat ingin memberikan uang itu ke resepsionis supaya menelepon nomor yang ada di uang itu, dia panik sehingga membuat sedikit kegaduhan. Untungnya Panseng masih bisa mengambil uang itu dan tidak ketahuan oleh Anju. Keesokan harinya Bos Lu memanggil semua karyawannya yang ada di lantai 1. Dia memberitahukan kalau kini mereka semua dipecat dan bisa pulang ke kampung halaman mereka. Tapi dengan syarat apa yang terjadi di sini tidak boleh mereka ceritakan ke siapapun termasuk keluarga mereka. Panseng menitipkan uang tersebut ke pria bernama Ngising. Tapi sialnya, di tengah jalan, Anju ingin membeli rokok tapi dia tidak punya uang cash. Sehingga dia memeriksa mereka semua yang ada di bus itu apakah ada yang bawa uang cash. Anju menemukan uang itu kemudian membelanjakannya. Tapi kasir toko supermarket menolak uang tersebut karena ada coretan pulpen. Mengetahui hal itu, Anju membawa si pria itu kembali ke kantor judol dengan penuh luka memar di wajahnya. Melihat kalau apa yang dialami pria itu akibat ulahnya, Panseng mengakui kalau dialah yang menuliskan pesan tersebut. Sehingga dia ikut menjadi bulan-bulanan Anju dan juga anak buah Bos Lu. Tidak segan-segan, Bos Lu memerintahkan salah satu karyawannya supaya mematahkan kaki Panseng. Lalu di depan matanya, Panseng menyaksikan salah satu orang yang bisa dibilang sahabatnya ini mati akibat dirinya. Ketika para bankir online diantar ke mes mereka, Ana nekat kabur dan bersusah payah dia menuju tempat polisi melaporkan apa yang dialami. Tapi ternyata dia tidak tahu kalau polisi pun bekerja sama dengan Bos Lu. Anju diperintahkan untuk mengeksekusi Ana, namun karena punya perasaan ke Ana, dia membiarkan Ana pergi tapi sempat memvideokan seolah-olah dia sudah mengeksekusi Ana. Sementara itu di tempat lain, polisi Zhao melihat Songyu ketika menjadi sukarelawan di kantor polisi. Polisi Zhao juga menanyakan bagaimana keadaan Atian, apakah dia masih suka bermain judi online. Songyu menjelaskan kalau kini pacarnya sedang kritis akibat percobaan bunuh diri karena kalah judi. Mendengar itu polisi Zhao pun merasa kasihan dengan apa yang dialami oleh Songyu. Tapi dia menjelaskan kalau masalah ini berada di luar yurisdiksinya. Polisi Zhao tidak bisa berbuat banyak karena masalah ini harus melibatkan Interpol. Sewaktu mobil yang mereka kendarain terjebak macet, ada seseorang yang menyelipkan kartu di jendela mobil polisi Zhao. Songyu menyadari sesuatu ketika melihat kartu tersebut. Ada wajah yang sangat familiar baginya. Wajah itu adalah wajah Ana yang terpampang di kartu tersebut. Dari sinilah polisi Zhao mencari petunjuk lain dari masalah ini. Mereka mulai menggerebek tempat percetakan kartu tersebut, lalu mencari tahu informasi lain dari tempat Anda bekerja dulu. Dari situ, pihak kepolisian berhasil menangkap orang yang menawarkan kerjaan ke Ana.
Sementara itu di tempat lain, Ana berusaha menyogok pihak transmigrasi supaya meloloskan dirinya. Begitu juga dengan polisi Zhao yang mulai menyadari kalau ada pesan-pesan yang tersirat di setiap percakapan antara Atian dengan Pan Sheng. Ketika Ana kembali ke rumah orang tuanya untuk mencari perlindungan, di dalam rumah orang tuanya sudah ada polisi yang menunggu dirinya. Melihat hal itu, Ana pun langsung kabur karena sebelumnya yang terjadi, polisi bukanlah orang yang bisa dia percaya. Padahal para kepolisian ini adalah tim kepolisian Zhao yang memang berniat ingin mengusut tuntas sindikat ini. Di tempat lain, Bos Lu memperlihatkan video rekaman kalau Ana sudah tidak bernyawa dan ini semua adalah ulah dirinya. Banyak orang yang mati akibat ulahnya. Kembali ke polisi Zhao, dia menjelaskan ke Ana kalau akibat judul ini banyak orang yang kehilangan harapannya. Bahkan sampai ada yang berniat ingin menghilangkan nyawanya. Sehingga ada baiknya kalau dia mulai kooperatif bekerja sama dengan pihak kepolisian demi menebus semua dosa-dosanya. Pihak kepolisian Tiongkok bekerja sama dengan pihak kepolisian Kamboja demi menghentikan sindikat perjudian ini untuk selamanya. Mulai dari pihak penerbangan dan transmigrasi yang pastinya terlibat dengan hal ini. Mereka mulai mengikuti Anju demi mendapatkan akses dan informasi dengan siapa dia ini bekerja. Pelan-pelan mereka mulai menggerebek dan menangkap semua orang yang terindikasi terlibat dalam sindikat ini. Namun Bos Lu tampaknya punya akses informasi yang lebih luas lagi di kepolisian. Sehingga sebelum pihak kepolisian menggerebek tempat judulnya, seluruh bangunan tersebut sudah dikosongkan. Bahkan dia bekerja sama dengan para preman supaya menyerang iring-iringan mobil yang dikendarai oleh polisi Zhou. Untungnya mereka bisa berhasil dievakuasi oleh seorang yang kita sebut saja bos besar dan pembisnis kaya raya di Kamboja. Saat ini kepolisian Zhao dan timnya mengalami jalan buntu dalam penyelidikan ini. Mereka tidak tahu lagi harus mencari informasi dari mana. Sampai di suatu keadaan, temannya Pan Sheng yang sedang mengajarkan matematika sederhana menyadari kalau selama ini foto-foto sahabatnya ini menyiratkan sesuatu. Dia butuh bantuannya. Lalu dia menelepon polisi kalau temannya itu butuh pertolongan. Dari foto-foto yang dikirimkan oleh Pan Sheng, mereka berhasil melacak sekolah tempat Pan Sheng disekap. Cuman masalahnya mereka tidak bisa langsung menyergap tempat itu, karena banyak anak-anak yang takutnya nanti jadi terlibat. Sehingga polisi Zhao harus menyiapkan cara lain demi mengevakuasi Pan Sheng. Sampai polisi Zhao mendapatkan cara ketika melihat kurir yang mengantarkan makanan buat mereka. Dengan sengaja mereka memasukkan korek api di setiap bakpao yang akan diantarkan ke sekolah tersebut. Untungnya, salah satu bakpao tersebut dimakan oleh Pan Sheng. Pan Sheng menyalakan api sehingga membuat alarm di sekolah menyala. Di saat itulah para pemadam dan pihak kepolisian masuk menyergap tempat tersebut. Bos Lu dan juga Anju menyadari kalau inilah akhir dari bisnis sindikat mereka. Ditambah lagi dia mengetahui kalau tempat ini diketahui oleh pihak kepolisian karena Ana. Anju panik, dia mengira kalau Bos Lu marah dan akan menembak dirinya. Sehingga dia menyerang Bos Lu dari belakang. Padahal Bos Lu berniat mau menyelamatkan dirinya. Namun dengan syarat jika sesuatu terjadi dengannya, tolong selamatkan putrinya dan juga hapus semua bukti rekaman di hard disk. Bos Lu juga menitipkan anaknya ini ke Pan Sheng kalau memang dia tidak selamat, setidaknya masalah antara mereka jangan sampai melibatkan putrinya. Tolong selamatkan putrinya ini dan antar ke ibunya. Sialnya, polisi tidak bisa menemukan barang bukti karena seluruh hard disk sudah dihancurkan. Akan tetapi Pan Sheng muncul dan mengancam kalau Bos Lu tidak memberikan HP-nya. Dia tidak mau mengantarkan anak ini ke ibunya karena seluruh rahasia dan juga akses dari semua sindikat ini ada di handphone milik Bos Lu. Dia adalah teknisi yang membuat program perjudian ini lebih efisien. Ketika polisi Zhao ingin mengambil handphone miliknya, Anju bangkit kemudian melepaskan tembakan. Sehingga yang terjadi adalah Anju kehilangan nyawanya
Di momen itu malah terjadi kerusuhan besar. Para karyawan yang tertangkap berusaha untuk kabur. Untungnya, Panseng berhasil dievakuasi dan beberapa karyawan yang terlibat berhasil ditangkap. Polisi Zhao mencoba membantu Panseng supaya dia tidak ditahan, yaitu dengan cara kooperatif membeberkan semua skena penipuan judol ini, supaya tidak banyak lagi korban yang tergiur dengan judol ini. Kini dia bekerja di kepolisian sebagai orang yang bisa melihat alur penipuan ini dan juga melacak dari mana asal situs berada. 在反诈中心做技术顾问的工作，好久不见。认清什么才是真正值得相信的东西。 Itu dia tadi satu film yang membahas tentang bagaimana busuknya para bandar yang membuat banyak orang tergiur dengan kesempatan yang ditawarkan kepada para pemain. Saya sangat berharap jika penonton sinema singkat sedang terlibat dalam judi online, tolonglah berhenti selagi masih sempat. Saya berharap film ini bisa menginspirasi kalian untuk berhenti. Terima kasih sudah menonton channel ini dan sampai ketemu di film lainnya.